Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya yang mengeluarkan manusia dari gelap menuju terang. Dalam perjalanan membahas konsep kesejahteraan Islam, kini kita melanjutkan salah satu fondasi terpenting, Maqasid Al-Syariah, yang sudah kita mulai pembahasannya pada episode ke-19 yang lalu. Maqasid As-Syariah, tujuan besar syariah. Inilah cetak biru peradaban Islam yang dirancang oleh Allah untuk menjaga kehidupan manusia secara utuh, baik spiritual, fisik, akal, sosial, maupun ekonomi. Saudaraku, kita sering berbicara tentang kesejahteraan, tentang keamanan, tentang hidup layak, tentang pendidikan, tentang masa depan anak-anak kita. Namun, Islam bukan hanya berbicara tentang apa yang terlihat. Islam membicarakan kesejahteraan yang menghimpun seluruh sisi manusia, baik jiwa, akal, iman, keluarga, bahkan sampai harta. Dan kerangka itu bernama Maqasid As-Syariah. Saudaraku, hari ini kita memasuki inti dari fondasi kesejahteraan Islam. Sebuah konsep agung, sebuah warisan langit yang Allah turunkan sebagai panduan hidup bagi seluruh umat manusia. Maqasid As-Syariah, tujuan besar syariah, cetak biru peradaban, penuntun bagi bangsa yang ingin bangkit dan hidup bermartabat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya 107. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah
ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 208. Mengapa maqasid as-syariah penting? Karena Islam bukan hanya agama yang hanya mengatur ibadah. Islam adalah sistem hidup yang menjaga manusia dari kerusakan, yang membangkitkan manusia menuju kemuliaan. Maqasid as-syariah bertanya pada kita, apakah kehidupanmu sudah sejahtera menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan menurut dunia, bukan menurut statistik, tetapi menurut Roh Sang Pencipta kehidupan. Kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berupa angka-angka, tapi keseluruhan hidup manusia. Apakah itu maqasid? Maqasid as-syariah artinya tujuan besar syariat Allah untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Maqasid as-syariah adalah tujuan syariah untuk menghadirkan kemaslahatan, maslahah, dan menolak kerusakan, mafsadah. Ia bukan sekadar aturan, melainkan aturan yang menyeluruh, yang menjawab apa yang ingin diwujudkan oleh Islam dalam kehidupan manusia. Para ulama mulai dari Al-Juwaini, Al-Ghazali hingga As-Satibi menyimpulkan 5 tujuan utama. Imam As-Satibi rahimahullah menjelaskan bahwa seluruh hukum Allah tanpa terkecuali memiliki 5 misi besar untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia. Dan kemaslahatan itu dirangkum dalam 5 hal yang dijaga oleh syariat. Yang pertama, agama atau hifz ad-din. Yang kedua, jiwa atau hifz an-nafs. Yang ketiga, akal atau hifz an-akal. Yang keempat, keturunan atau hifz an-nasl. Yang kelima, harta atau hifz al-mal. Inilah 5 indikator kesejahteraan menurut Islam. Jika kelima-limanya terjaga, maka manusia akan hidup dalam keamanan, bermartabat, dan penuh keberkahan. Mari kita berjalan satu persatu maqasid as-syariah berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Yang pertama, hifz ad-din, menjaga agama. Menjaga agama
merupakan fondasi kemerdekaan jiwa. Saudaraku, manusia tanpa agama sama halnya seperti tubuh tanpa ruh. Maka syariat pertama yang harus dijaga adalah menjaga agama. Indikator kesejahteraan pertama adalah ketika manusia bebas beribadah, tenang menjalankan syariah, dan hatinya selalu dekat dengan penuh ketaatan kepada Allah Ilahi Rabbi, agar kita bisa bebas beribadah, agar kita terhubung dengan langit, agar kita hidup tidak kosong, tidak gersang. Ketika agama tegak, maka jiwa hidup. Ketika agama runtuh, maka bangsa pun akan ikut runtuh pula. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dan benar, bahwa mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazir tadlolahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da zalika faulaika umul fasikun. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia sungguh akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun.
Siapa yang kufur setelah janji tersebut, mereka itulah orang-orang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 55. Itulah janji Allah bagi yang menegakkan agama, bagi orang yang beriman. Maka kesejahteraan bukan hanya perut kenyang, tetapi ruhnya hidup, ibadahnya terjaga, masjidnya berdiri makmur. Sebuah negeri tidak disebut sejahtera menurut Islam jika masyarakatnya jauh dari Allah. Yang kedua, hifz an-nafs, menjaga jiwa. Menjaga jiwa karena nyawamu terlalu berharga. Allah memuliakan setiap nyawa, setiap detik hidup kita berharga di matanya. Islam memuliakan kehidupan manusia. Setiap nyawa memiliki nilai yang sangat tinggi. Min azri dalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi wa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna kasirum minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Oleh karena itu kami menetapkan suatu kaum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh satu orang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka telah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Ma'idah 32, bahwa barang siapa membunuh satu jiwa, seakan-akan ia membunuh seluruh manusia. Kesejahteraan berdasar syariat kedua, hifz an-nafs, menjaga jiwa, berarti aman dari teror dan kekerasan, terpenuhi kebutuhan dasar, pangan, air, kesehatan, hidup
tanpa rasa takut terhadap masa depan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang di antara kalian aman di rumahnya, sehat badannya, dan punya makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi standar Islam itu jelas. Manusia harus aman, sehat badan, dan cukup makan. Itulah kesejahteraan. Maka kesejahteraan mencakup keamanan dan perlindungan hidup, akses pada kesehatan, pangan yang layak, lingkungan yang aman. Itulah sebabnya Islam melarang kezaliman, memerintahkan keadilan, mensyariatkan bantuan sosial yang mengharuskan negara melindungi rakyatnya. Di mana jiwa aman, di sana kesejahteraan dimulai. Keamanan dan pangan sebagai nikmat besar. Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Quran Surat Quraisy ayat 3 dan 4. Yang ketiga, hifz al-aql, menjaga akal. Menjaga akal membangun peradaban ilmu. Akal adalah anugerah terbesar manusia. Dengan akal kita mampu memahami wahyu dan menata kehidupan. Karena itu Allah mengharamkan segala hal yang bisa merusak akal. Allah memuliakan akal, lalu mengharamkan segala yang merusaknya, khamar, judi, dan berbagai hal yang menutup kesadaran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berharap, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Maidah ayat 90. Bangsa-bangsa besar adalah bangsa yang merawat akalnya. Karena itu Islam mengharamkan segala hal yang memabukkan, bukan sekadar minuman, tetapi semua yang merusak pemikiran, imajinasi, dan kesadaran manusia. Akal yang sehat melahirkan pendidikan, kreativitas,
inovasi, dan kemajuan. Indikator kesejahteraan berdasar syariat ketiga, hifz al-aqal, menjaga akal, menurut maqasid berarti negara dan masyarakat memperoleh pendidikan berkualitas, ruang berpikir sehat, membangun literasi, lingkungan yang bebas dari narkoba dan perusak akal, melindungi akal dari kerusakan moral, hoax, dan budaya merusak. Akal yang sehat adalah modal utama peradaban, bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang berilmu pengganti Nabi, bahwa keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari kalian. Sahih hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2685, bahwa barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Untuk itu pentingnya memiliki ilmu. Maka berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, hifz an-nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti menjaga masa depan. Peradaban dimulai dari keluarga. Rumah tangga adalah madrasah pertama anak-anak, adalah amanah hidup. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ar-Rum ayat 21. Islam menjaga keturunan. Islam menjaga kesucian keluarga, stabilitas sosial, dan keberlanjutan generasi, agar generasi tidak rusak, agar masa depan tidak gelap, agar nilai-nilai tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Syariat
menjaga martabat keluarga, menjaga fitrah laki-laki dan perempuan, menjaga kejelasan nasab, dan membangun generasi yang kuat secara moral dan intelektual. Indikator kesejahteraan berdasar syariat keempat, hifz an-nasl, menjaga keturunan. Menurut Maqasid berarti keluarga yang harmonis, anak-anak terlindungi, pendidikan moral, generasi tumbuh dalam akhlak, iman, dan kasih sayang. Sistem sosial yang mendukung lahirnya generasi berkualitas. Wal yahshalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Quran Surat An-Nisa 9. Bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Hifz al-mal, menjaga harta. Harta dalam Islam bukan sekadar kekayaan. Ia adalah amanah. Ia adalah alat kemaslahatan. Harta yang berkah adalah bagian dari kesejahteraan. Maka Islam menghalalkan yang bersih dan mengharamkan yang menggerogoti keadilan seperti riba, korupsi, maupun penipuan. Ketika harta bersih, ekonomi akan hidup. Ketika harta kotor, masyarakat akan runtuh. Orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti, sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan dan harta kalian untuk dirampas dan kehormatan kalian untuk dirusak, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya negeri ini. Hadis riwayat Bukhari. Indikator kesejahteraan berdasar syariat kelima, hifz al-mal, menjaga harta menurut maqasid, berarti ekonomi yang adil, distribusi kekayaan yang benar, tidak ada kezaliman ekonomi, tidak ada korupsi, riba, dan eksploitasi, perlindungan terhadap pencurian, korupsi maupun penipuan, dan adanya peluang usaha yang halal. Maqasid menetapkan harta harus melindungi manusia, bukan menghancurkannya. Ketika 5 penjaga maqasid ini bersatu, saudaraku, ketika agama terjaga, jiwa terlindungi, akal berkembang, keluarga kuat, dan harta berkah, maka lahirlah kehidupan yang sejahtera. Muncul masyarakat yang damai, bangkit bangsa yang diridhoi Allah. Inilah rahasia agung dari maqasid as-syariah. Jika 5 maqasid ini terjaga, maka seluruh dimensi pembangunan manusia secara otomatis akan terpenuhi. Secara spiritual, hifz ad-din, masyarakat berakhlak, tidak gamang secara moral. Secara fisik dan keamanan, hifz an-nafs, maka rakyat hidup aman, sehat, dan bebas dari kelaparan. Dan pendidikan dan ilmu, hifz al-aql, bahwa bangsa memiliki kecerdasan yang tinggi, berdaya saing, dan produktif. Begitu pula dengan sosial dan keluarga, hifz an-nasl, menjadi keluarga kuat, masyarakat kuat, dan negara pun akan menjadi kuat. Dan jika yang kelima, ekonomi dan keadilan, hifz amal, tercakup, maka pertumbuhan ekonomi berjalan dengan etika dan keadilan. Jika Human Development Index HDI menilai dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, maka Islam lebih lengkap. Ada aspek spiritual, ada aspek moral, ada aspek keluarga, ada aspek keadilan sosial, ada aspek keberkahan harta. Maqasid bukan sekadar indikator pembangunan, tetapi kompas hidup manusia. Dengan kata lain, maqasid as-syariah sama dengan versi Islam dari Human Development Index HDI, tetapi lebih lengkap, lebih dalam, lebih manusiawi, dan lebih membumi. Allah tidak menilai kesejahteraan dari gedung-gedung pencakar langit, tetapi dari apakah manusia dekat dan patuh atas perintah
dan larangan Allah, aman jiwanya, cerdas akalnya, kuat keluarganya, adil ekonominya. Negeri seperti ini dijanjikan Allah. Sungguh pada kaum Sabah benar-benar ada satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan kepada mereka, makanlah rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu yang Maha Pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat Saba 15. Saudaraku, jika mau membangun negeri, maka bangunlah 5 maqasid ini. Jika ingin hidup bermartabat, jagalah 5 pilar ini, karena disitulah letak kemuliaan, disitulah letak keberkahan. Jika 5 maqasid dijaga, maka terciptalah masyarakat yang aman, cerdas, beradab, dan bermartabat. Jika 5 maqasid ini dijaga, maka negara akan aman, masyarakat akan tentram, dan manusia akan menemukan kembali martabatnya. Kesejahteraan dalam Islam bukan sekadar angka, tetapi kehidupan yang penuh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala kebaikan. Jaga agama kami, jaga jiwa kami, jaga akal dan keturunan kami, jaga harta kami, bangkitkan kami menjadi umat yang Engkau cintai, menjadi bangsa yang Engkau berkahi. Ya Allah, Tuhan yang Maha membolak-balikkan hati, peliharalah agama kami, kuatkan iman kami, dan lapangkan dada kami dengan cahaya hidayah-Mu. Lindungi jiwa kami, keluarga kami, dan seluruh saudara-saudara kami di negeri ini. Teguhkan akal kami dengan ilmu yang bermanfaat. Jaga keturunan kami, jadikan mereka generasi yang berbakti dan berakhlak mulia. Berkahilah harta kami, jauhkan dari riba, kezaliman, dan kemiskinan yang merendahkan. Dan jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya.
martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat, merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera. Dimulai dari kita untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.